Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. Yaitu, letakkanlah ia, Musa, di dalam peti. Kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan. Lalu ia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita dan kamu pernah membunuh seorang manusia. Lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Musa, Kis. Toha, 20:36-40. Keluarga istana sudah mencoba beberapa ibu susuan untuk bayi Musa tapi tidak ada yang cocok. Bayi itu selalu menolak, sampai kemudian kakak perempuan Musa datang menawarkan ibunya untuk menyusui Musa dengan menerima upah. Tatkala dicoba, bayi Musa mau menyusu, keluarga istana sangat gembira. Akhirnya ibu Musa mendapat dua hal sekaligus, dapat menyusui anak kandung sendiri dan mendapat pula upah untuk pekerjaan yang disenangi tersebut. Keadaan ibu Musa mendapat dua hal sekaligus itu menjadi perumpamaan bagi orang yang beruntung dapat dua hal sekaligus, seperti ibu Musa yang menyusui bayinya sendiri dan mendapatkan upah untuk pekerjaan itu. Dalam ayat 39 juga dinyatakan oleh Allah SWT, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Maksudnya setiap orang yang memandang bayi Musa akan merasa kasih sayang kepadanya. Allah SWT menyayangi bayi tersebut, dan siapapun yang melihat akan langsung menyayanginya. Itulah sebabnya, tatkala Asia, istri Firaun melihat bayi itu dalam peti, langsung jatuh hati dan meminta Firaun jangan membunuhnya, seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 9 yang sudah dikutip sebelumnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ibu Musa tinggal di istana menyusui Musa atau Musa dibawa tinggal di rumah ibunya? Kalau kita menggunakan logika kekuasaan, tentu Asia tidak akan mengizinkan bayi yang disayanginya itu dibawa ke rumah ibu susuannya. Pastilah ibu Musa lah yang akan diminta tinggal di istana. Tetapi apakah ibu Musa bersedia? Menurut penuturan Ibn Abbas kepada Said Ibn Jabir, ibu Musa tidak bersedia tinggal di istana karena dia tidak bisa meninggalkan rumah dan anak laki-lakinya, Harun, yang baru berumur 1 tahun. Ibu Musa berusaha meyakinkan istri Firaun bahwa dia akan menyusui dan merawat bayi itu sebaik-baiknya sampai datang masa menyapihnya. Asia, istri Firaun setuju, karena memang tidak ada pilihan lain demi kesehatan bayi tersebut. Hari itu juga ibu Musa berhasil membawa kembali bayinya ke rumah. Dia teringat janji Allah dalam ilhamnya yang akan mengembalikan bayi itu kepadanya. Kecuali ibu Musa dan puterinya Maryam, tentu tidak ada yang mengetahui bahwa yang menyusui Musa itu adalah ibu kandungnya sendiri. Demikianlah skenario Allah sungguh luar biasa. Musa yang sebenarnya sedang dicari-cari oleh Firaun untuk dibunuh, justru diantar kepada Firaun sejak bayi untuk diasuh dan dibesarkan. Allah menyatakan dalam ayat, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Disebutkan juga dalam riwayat yang panjang dari Ibn Abbas bahwa setelah masa penyusuan selesai, istri Firaun minta kepada ibu Musa untuk membawa kembali Musa ke istana Firaun. Dia perintahkan kepada para pegawai dan dayang-dayang istana untuk menyambut kedatangan Musa dengan segala penghormatan dan dijejali dengan hadiah beragam rupa. Asia sangat bahagia menyambut kedatangan anak angkat yang sangat disayanginya tersebut. Diperkirakan umur Musa waktu itu sudah 2 tahun sesuai dengan lamanya masa penyusuan. Musa dibawa oleh Asia ke hadapan Firaun di dalam kamar. Waktu itu Firaun lagi duduk-duduk santai di atas sofa. Tiba-tiba Musa kecil menarik jenggot Firaun. Raja yang terkenal sangat zolim itu marah besar dan memanggil tukang sembelih anak-anak Bani Israel untuk membunuh Musa kecil. Firaun menyatakan kepada istrinya, anak kecil inilah yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Asia segera mencegahnya dan menyatakan bahwa Musa hanyalah anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mengujinya. Kepada Musa kecil ditawarkan 2 bara api dan 2 permata. Jika dia memilih 2 permata, berarti dia sudah berakal dan silahkan dibunuh.
Tapi apabila yang dipilihnya 2 bara api dan memasukkan ke mulutnya, berarti dia belum tahu apa-apa. Maka Musa harus dibebaskan dan dibiarkan hidup. Setelah ujian itu dilakukan, ternyata memang Musa memilih 2 bara api, bukan permata. Maka selamatlah Musa dari kematian di tangan algojo Firaun. Demikianlah Musa tumbuh berkembang di istana Firaun di bawah pengawasan Allah. Dalam ayat yang dikutip di atas, Allah menyatakan, "Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, Musa tinggal di istana raja, diberi pakaian standar anak raja, diberikan makan dan minuman anak-anak raja, dibesarkan dengan kasih sayang di tengah-tengah musuh yang akan dihancurkannya nanti. Demikianlah kehendak Allah."